Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Universitas Indo Global Mandiri, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan tentang lingkungan sumber daya manusia menurut Mandi 2008. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita pahami dulu definisi manajemen sumber daya manusia. Nah, jadi sumber daya manusia itu adalah proses mengelola orang-orang dalam organisasi mulai dari perekrutan, pelatihan, pemberian kompensasi, menjaga keselamatan, hingga membangun hubungan kerja yang harmonis. Dalam menjalankan sumber daya manusia, ada dua faktor besar yang mempengaruhi, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan, seperti keuangan, pemasaran, dan operasional. Nah, sedangkan lingkungan eksternal itu adalah faktor yang datang dari luar perusahaan nih teman-teman, yang tidak bisa dikendalikan langsung, namun sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya manusia. Nah, contoh nyatanya nih teman-teman, ketika pemerintah menetapkan upah minimum provinsi, semua perusahaan di wilayah tersebut harus menyesuaikan gaji karyawan itu nih teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas tentang pertimbangan legal. Kalau kita bicara tentang pertimbangan legal, itu menyangkut soal hukum, soal ketenagakerjaan. Nah, jadi perusahaan-perusahaan itu harus patuh akan hukum-hukum yang berlaku. Kalau mereka tidak mematuhi aturan tersebut, maka mereka akan mendapatkan sanksi, dan bahkan perusahaan mereka akan mendapatkan nama yang jelek. Nah, contohnya aja nih, misalnya di sebuah perusahaan itu, karyawan ini memiliki maksimal jam kerja, yaitu 40 jam seminggu. Cuti melahirkan itu 3 bulan, serta penetapan UMP atau upah minimum provinsi. Nah, jika mereka melanggar aturan-aturan tersebut, maka karyawan itu berhak nih untuk menuntut hak-haknya tersebut. Sekarang saya akan membahas tentang pasar tenaga kerja. Selain saya membahas hukum tadi, saya juga membahas tentang pasar tenaga kerja. Yang dimaksud dengan pasar tenaga kerja ini adalah kondisi di mana ketersediaan tenaga kerja itu sangat mempengaruhi suatu wilayah dan juga sangat mempengaruhi rekrutmen teman-teman. Nah, misalkan nih, di kota-kota besar sangat banyak yang lulusan ilmu teknologi atau IT. Nah, itu perusahaan-perusahaan tersebut sangat mudah nih untuk mencari programmer. Sedangkan di desa-desa terpencil itu sangat sulit nih untuk mencari tenaga ahli tersebut. Jadi beberapa perusahaan di desa terpencil itu mereka akan menambahkan gaji yang lebih tinggi serta memberikan fasilitas yang mumpuni agar orang-orang mau bekerja di perusahaan tersebut. Nah teman-teman, dari kesimpulan materi yang saya bacakan tadi, yaitu perusahaan itu harus taat nih akan aturan hukum-hukum yang berlaku. Sedangkan juga kita nih harus memahami kondisi kerja di wilayah kita masing-masing. Masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi suatu perusahaan, terutama dari segi norma, budaya, dan juga tren sosial. Perusahaan yang tidak peka terhadap nilai dan juga tuntutan dari masyarakat beresiko akan terkena penolakan. Kenapa begitu? Karena jika suatu perusahaan tidak peka terhadap nilai dan tuntutan dari masyarakat, mereka akan kehilangan kepercayaan dari publik.
Serikat Pekerja. Serikat Pekerja adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh karyawan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Serikat pekerja sering terlibat dalam perundingan dalam perusahaan. Fungsi utamanya yang pertama, advokasi, negosiasi, dan juga perlindungan. Contohnya, jika karyawan merasa gajinya tidak sesuai di perusahaan, maka serikat pekerja akan mengadakan perundingan dengan perusahaan agar gaji mereka dinaikkan atau mendapatkan tunjangan yang lainnya. Pemegang saham. Pemegang saham ialah pihak yang memiliki suatu modal pada suatu perusahaan. Mereka menanamkan modal tersebut dengan tujuan untuk berinvestasi. Oleh karena itu, mereka biasanya lebih berfokus pada keuntungan. Jadi, kebijakan HR lebih sering diarahkan untuk menjaga efisiensi, namun tetap memperhatikan kesejahteraan karyawan. Contohnya nih, ketika pemegang saham menuntut untuk efisiensi biaya, maka bagian HR bisa mengoptimalkan hal tersebut dengan mengadakan pelatihan secara online untuk menekan biaya dan agar biaya lebih kecil dan efisien. Persaingan antar perusahaan adalah suatu kondisi di mana satu atau dua maupun lebih perusahaan bersaing untuk mendapatkan perhatian konsumen, meningkatkan penjualan, serta memperkuat posisi pasar. Persaingan ini dapat mendorong suatu perusahaan untuk menjadi lebih efisien, kreatif, serta inovatif. Contohnya nih, ketika ada suatu perusahaan startup mau tidak mau bersaing dengan perusahaan besar untuk mendapatkan programmer ahli. Meskipun perusahaan startup tersebut tidak bisa memberikan gaji yang setara maupun lebih besar daripada gaji perusahaan besar, tetapi mereka tetap bisa menawarkan kelebihan lain nih, seperti jam kerja yang lebih fleksibel dan suasana kerja yang lebih santai. Pertama, pelanggan. Pelanggan sangat berpengaruh terhadap manajemen SDM karena kepuasan pelanggan adalah salah satu kunci dari keberhasilan suatu perusahaan. Contoh, restoran cepat saji harus memastikan karyawannya untuk dapat bekerja cepat dan aman agar pelanggan mendapat kepuasan dan akan kembali. Kedua, teknologi. Perkembangan teknologi menuntut perusahaan akan dapat meningkatkan kemampuan SDM. Artinya, jika karyawan sudah dapat mengikuti perkembangan teknologi, maka perusahaan itu sudah dapat bersaing. Contoh, di era saat ini perbankan memasuki era digital perbankan. Maka dari itu, karyawan harus diharuskan memahami tentang model banking, keamanan data, dan juga yang terakhir adalah pelayanan online. Teman-teman bayangkan sesuatu terjadi dan langsung mengubah segalanya. Nah, itulah yang disebut dengan peristiwa tidak terduga. Di sini aku bakal bahas faktor terakhir, yaitu peristiwa tidak terduga. Hal-hal di luar kendali yang dapat mengubah segalanya, tapi berdampak besar banget buat sebuah perusahaan. Contoh paling nyata yang baru saja kita alami yaitu pandemi COVID-19, di mana tiba-tiba saja semua orang harus bekerja dari rumah. Banyak perusahaan yang akhirnya dipaksa putar otak cari cara supaya bisnis tetap jalan. Banyak juga akhirnya yang memakai sistem kerja online, dan ada juga yang terpaksa memphk karyawan karena kondisi ekonomi yang sulit. Ada juga contoh lain seperti pandemi dan banjir yang menyebabkan perusahaan tidak bisa dipakai. Nah, disinilah tim HR atau manajemen sumber daya manusia harus bergerak cepat dan memastikan semua karyawan aman. Perusahaan juga harus tetap berjalan walau kondisi tidak normal. Intinya, peristiwa tidak terduga ini mengajarkan kita satu hal, yaitu perusahaan harus fleksibel dan siap beradaptasi. Jika perusahaan cepat menyesuaikan diri, mereka juga bisa bertahan dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Baiklah teman-teman, dari materi yang sudah kami jelaskan tadinya, tiba kita di kesimpulan
Jadi kesimpulan dari penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa lingkungan eksternal dalam manajemen sumber daya manusia mencakup hukum, pasar tenaga, masyarakat, serikat pekerja, pemegang saham, persaingan, pelanggan, teknologi, dan peristiwa yang tidak terduga. Semua faktor ini ada di luar kendali perusahaan, tetapi justru sangat menentukan bagaimana perusahaan mengelola karyawannya. Perusahaan yang pintar membaca kondisi eksternal akan lebih mudah bertahan, beradaptasi, dan bahkan unggul dalam persaingan. Contoh nyatanya pada saat pandemi COVID-19, perusahaan yang cepat beradaptasi dengan sistem online seperti toko yang beralih ke marketplace atau perusahaan yang menerapkan kerja jarak jauh bisa bertahan dan bahkan bisa berkembang. Sebaliknya, perusahaan yang tidak siap menghadapi perubahan justru mengalami kesulitan besar. Jadi, lingkungan eksternal adalah faktor penting yang harus selalu diperhatikan agar manajemen sumber daya manusia bisa berjalan dengan efektif. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.